kalian. Dan untuk keputrian hari ini, alhamdulillah kita bisa mendatangkan pemateri dari luar, seorang mahasiswi tingkat akhir nih yang sedang sibuk-sibuknya bertempur dengan skripsi, tapi alhamdulillah masih bisa menyempatkan waktunya untuk memberikan sedikit banyaknya materi tentang circle pertemanan dan penjagaan marwah seorang muslim. Mungkin dari kalian ada yang paham? Kita ini dulu ya, kita pembukaan dulu nih. Sebelum Kak Fatihah nanti menjelaskan tentang materi yang akan disampaikan, Ibu pengen tanya dong, kalian ada yang paham gak sih makna dari marwah? Bu, marwah kayak nama orang deh, Bu. Bukan ya teman-teman ya, di sini marwah itu ada yang tahu nggak nih? Coba Ibu, coba tunjuk deh. Ratu. Ratu sudah bergabung, Ratu? Ratu Larasati. Atau ada yang bisa bantu jawab? Yang udah tahu lebih dulu, apa sih sebenarnya marwah? Nuzrotul mungkin? Halo? Kurang tahu. Apa? Apa nih? Nggak kedengeran nih? Kurang tahu. Aduh, kecil sekali suaranya. Coba Aisyah. Neng Aisyah. Mana nih? Kendala sinyal kah? Ada yang tahu? Atau Kak Gandes? Gandes. Iya, Bu. Gandes tahu nggak sih makna dari marwah tuh yang akan kita bahas hari ini? Apa ya kira-kira? Kurang tahu deh, Bu. Belum tahu ya, berarti anggaplah kita semua belum tahu nih apa sih makna marwah, Bu. Saya taunya mawar. Kalau mawar kan bunga ya. Semua perempuan biasanya suka tuh dikasih mawar. Tapi kalau hari ini kita akan bahas marwah. Marwah itu apa ya, Bu ya? Nah, marwah sendiri itu merupakan penjagaan diri atau kehormatan diri. Jadi seorang perempuan nih, kita nih semuanya ya, nggak ada laki-laki yang menyelundupkan hari ini. Nah, marwah itu suatu kehormatan diri. Jadi seorang perempuan tuh memang makhluk yang spesial yang Allah ciptakan dan memiliki kehormatan diri yang tinggi. Makanya perempuan itu sangat amat dijaga dari mulai pakaiannya, cara bersikap, tutur kata, Masya Allah, ada semua tuntunannya. Harus gimana sih seorang perempuan itu dalam berpakaian, dalam bertutur kata, itu tuh nggak lain dan nggak bukan untuk menjaga kehormatan dirinya. Kayak gitu. Oke, tanpa berlama-lama, bisa kita mulai materi hari ini. Ibu serahkan ke Kak Fatihah. Dipersilakan. Oke, terima kasih, Bu. Biasanya manggilnya Pak Rahel atau apa? Bu. Bu aja. Oke. Ibu-ibu nih ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi juga sudah diperkenalkan sama Ibu Rahel. Saya perkenalkan diri dulu sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Fathia Adila. Saya mahasiswi UHAMKA semester 7 Prodi Pendidikan Agama Islam. Insya Allah saya akan membawakan materi hari ini buat teman-teman semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara keputrian hari ini. Sebentar ya.
Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ke-8 hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah, hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi buat teman-teman. Mungkin masih banyak kekurangan, tapi bisa belajar lagi gitu. Yang pertama, nah, apa itu circle pertemanan? Mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang ingin berpendapat, apa sih menurut kalian circle pertemanan itu? Boleh, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Masih malu-malu Kak, nggak apa-apa, Iya. ditunjuk aja. Rifda mungkin, menurut kamu apa sih circle pertemanan itu? Mungkin teman-teman kita gitu Kak, kayak pertemanan di sekeliling kita. Iya. Oke, benar. Yang lain ya, coba satu lagi deh, pengen dengar suaranya. Nashwa? Apa itu circle pertemanan? Nashwa, mana suaranya? Iya Bu. Ya. Menurut kamu apa sih circle pertemanan itu? Circle pertemanan. Ya. Itu cara bermain bersama teman-teman. Oke, cukup ya. Jadi, oke, terima kasih. Jadi circle pertemanan adalah sebuah lingkaran yang dimana di dalamnya itu terdapat beberapa orang yang memiliki kesamaan dalam hobi, kesenangan, dan sebagainya. Lingkaran ini mengacu pada kelompok atau pergaulan yang sifatnya itu terbatas gitu. Jadi dia merasa nyaman dengan orang-orang yang sefrekuensi dengannya, sepemahaman dengannya, dan sesuai dengan apa yang dia suka gitu. Nih, jadi biasanya kelompok itu memiliki hobi dan tujuan yang sama, berupa kesukaan mengoleksi sesuatu, kelompok pecinta olahraga, tanaman, atau bahkan pertemanan karena penyuka kehidupan yang sama. Misalnya, ternyata kita punya hobinya itu menulis. Akhirnya kita berteman dengan kelompok atau teman-teman yang suka menulis juga. Tujuannya untuk apa? Untuk memotivasi kita biar lebih semangat lagi menulis, lebih rajin lagi menulis, dan sebagainya. Begitupun sebaliknya. Ketika kita dalam menjalin sebuah pertemanan atau hubungan dengan teman, cobalah cari teman-teman yang bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, serta menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Misalnya apa? Misalnya kita bisa berteman atau mencari orang-orang yang senang nih ikut kajian-kajian di masjid. Nah, itu sebagai motivasi buat kita agar kita tuh lebih semangat gitu menggali ilmu, tidak hanya melalui ponsel doang atau dari YouTube, tapi kita bisa terjun langsung nih ngelihat gimana sih kondisi kajian yang dilakukan orang-orang gitu. Nah, tujuannya untuk memberikan semangat sama kita bahwa ini tuh hal yang baik buat kita gitu. Karena terkadang teman-teman itu bermacam-macam. Ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya buruk, ada yang sifatnya di depan baik, di depan buruk, macam-macam gitu. Tapi ternyata di balik sifat yang dimiliki teman-teman kita itu terdapat hikmah yang Allah selipkan agar kita tuh sadar gitu bahwa ketika Allah mendatangkan teman yang modelnya menurut kita tuh nggak nyaman gitu buat kita, tapi ternyata Allah nyelipkan, oh ternyata dengan teman yang seperti ini aku jadi belajar caranya untuk menghadapi orang yang seperti itu. Misalnya ada teman yang sifatnya keras. Nah, teman ini tuh bisa menjadi atau mendidik kita untuk berani dalam bersikap tegas. Jadi sebenarnya karakter yang dimiliki teman-teman di dalam suatu circle pertemanan itu pasti akan bermacam-macam gitu. Ada yang keras, lembut, belak-belakan dan sebagainya itu. Tapi itu ternyata di balik sifatnya mereka yang keras, yang lembut itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Contohnya yang tadi tuh, bersikap keras. Dengan bersikap keras berarti mengajarkan kita untuk apa? Menjadi orang yang tegas dan berani gitu. Jadi ketika misalnya ada orang lain yang
berbicara yang tidak benar tentang kita, kita bisa menjawab pertanyaan mereka dengan tegas dan berani gitu. Karena kita tahu kita tidak salah. Nah, itu tujuan dari Allah mendatangkan orang-orang yang mungkin mendatangkan temannya khas gitu. Nah, itu tujuannya untuk mengajarkan kita menjadi orang yang lebih baik. Kemudian yang kedua, mungkin kita pasti bertemu dengan teman yang sifatnya cuek atau masa bodoh. Mungkin bagi kita, aduh gerem banget sih setiap kita cerita sama mereka dicuekin. Setiap kita cerita cuma dijawab, oke, iya, nggak apa-apa, tenang aja ya, sabar aja ya. Kadang ada ya teman kayak gitu. Menurut kita mungkin, aduh kesel banget gitu, kenapa sih nggak direspon gitu. Giliran aku yang cerita, kenapa nggak direspon gitu. Giliran kamu yang cerita, aku respon. Nah itu sebenarnya bentuk didikan yang bentuk hikmah atau didikan yang Allah kasih kepada kita agar kita tuh bisa berpikir bagaimana kita bisa memberikan perhatian terhadap orang lain. Jadi ketika kita berbicara, mengobrol dengan orang lain, kita paham gitu, oh dia tipe orangnya yang seperti ini. Jadi kita bisa bersikap sama dia sesuai dengan karakternya dia. Nah tujuannya tuh seperti itu. Kemudian ada teman yang tidak bisa dipercaya dan kata-katanya sulit dipegang. Nah, sebetulnya teman-teman yang seperti ini tuh membuat kita berpikir dan merasa betapa tidak enaknya dikhianati. Maka belajarlah untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Nah, ini sebenarnya ketika kita didatangkan teman yang memiliki sifat seperti itu, memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita berteman dengan orang lain, berusahalah untuk dapat dipercaya oleh mereka dan jangan pernah mengkhianati mereka itu. Jadi kita berusaha tuh untuk orang lain tuh senang gitu cerita sama kita, percaya kita dapat menjaga ceritanya dan sebagainya. Insya Allah dengan hal-hal yang kayak gitu tuh akan menjaga kita gitu, akan menjaga keimanan dan ketakwaan kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Kemudian ada juga nih mungkin teman yang sifatnya jahat gitu ya, bisa dikatakan jahat. Nah, atau teman yang sering memanfaatkan kebaikan orang lain gitu. Nah, sebenarnya orang yang seperti ini bertindak seperti itu memberikan pelajaran buat kita bahwa ketika kita berteman dengan orang lain tuh kita bisa ikhlas gitu melakukan kebaikan sama orang lain namun tetap waspada. Jadi kalau misalnya ada teman modelnya itu dia datang kapan maunya aja atau dia datang kapan perlunya aja gitu sama kita. Nah, kita tuh bisa belajar dari sikap dia itu bahwa siapapun orang yang datang ke kita itu sebuah kebaikan yang dimana kita harus memiliki perilaku yang baik juga kepada dia. Gitu. Nah, di situ kita juga belajar waspada bagaimana kita bisa memilih teman yang baik sama teman yang buruk. Karena setiap karakter manusia itu akan selalu baik dan pasti akan mendidik diri kita. Perlu kita tahu bahwa tanpa orang-orang yang seperti itu, maka kita tuh tidak bisa keluar dari zona nyaman atau tidak berkembang gitu. Ternyata dengan karakter teman-teman kita yang seperti itu, memberikan kita motivasi untuk bisa lebih semangat lagi mencari ilmu dan menggali bagaimana sih mencari teman yang baik yang sesuai sama kita gitu. Nah, tujuannya buat apa? Buat memberikan kenyamanan sama kita. Mungkin di sekarang SMA ini teman-teman punya teman sefrekuensi gitu kan. Sama-sama sukanya misalnya main contohnya ya. Sukanya nonton misalnya, nonton drakor atau apa, atau misalnya sukanya ikut-ikut kajian atau sukanya dalam bidang menulis dan sebagainya. Nah, mungkin di SMA ini teman-teman masih bisa menemukan pertemanan yang seperti itu. Tapi nanti suatu saat ketika teman-teman sudah terjun di dunia kuliah atau pekerjaan, semua itu tuh akan berubah dengan sendirinya dan terkadang malah circle pertemanan itu menjadi lebih kecil karena kita merasa hanya 1 atau 2 orang saja yang cocok sama kita. Hanya 1, 2 orang saja yang mengerti sama kondisi dan perasaannya kita. Nah, jadi ketika teman-teman dihadapkan dengan karakter orang yang bermacam-macam, cobalah untuk cari hikmah dan pelajarannya bahwa orang itu datang ke kita sebagai pelajaran agar kita tuh tahu menghadapi orang-orang yang seperti itu. Tahu menghadapi orang yang modelnya keras tuh gimana. Tahu menghadapi orang yang modelnya belak-belakan tuh gimana.
tahu menghadapi orang yang modelnya lembut banget, itu kita tahu caranya seperti itu. Nah, selain itu kita bersyukur sama Allah setiap keadaan yang diterima, eh, setiap keadaan yang Allah berikan itu harus kita terima karena apa itu sebagai ujian buat kita dan sebagai pelajaran buat kita agar bisa menjadikan kita orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Gitu ya. Kemudian nih, adab menjalin pertemanan dalam Islam itu dicantumkan di hadis riwayat Muslim, yaitu seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya, merendahkannya, menyerahkan kepada musuh, dan tidak menghinakannya. Jadi teman yang baik adalah teman-teman yang bisa menjaga kita dan menghindari kita dari hal-hal yang tidak baik. Mereka akan mengingatkan kita dalam kebaikan, membantu kita di saat kita kesusahan, terus memahami bagaimana karakternya kita, dan mengerti apapun keadaan yang sedang kita lakukan. Gitu. Di hadis ini juga dijelaskan teman yang baik itu yaitu teman yang tidak menzalimi serta tidak merendahkan harga martabat kita atau harga dirinya kita gitu. Jadi mereka tuh menghargai bagaimana karakter kita, mereka memahami kondisi kita tuh seperti apa gitu. Nah, di sini selain itu adab dalam pertemanan itu yang pertama ada bergaul dengan mukmin. Jadi maksudnya mencari pertemanan yang baik itu yaitu teman-teman yang seiman dan setakwa sama kita. Tujuannya apa? Biar sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan untuk sholat, untuk beribadah, dan sebagainya. Mungkin tidak menutup kemungkinan suatu saat atau saat ini kalian punya teman yang non-muslim gitu. Tapi bagaimana caranya kita bisa mewarnai mereka dan bukan kita yang terwarnai oleh mereka. Contohnya apa? Misalnya kita punya teman yang non-muslim. Bisa tuh kita sering mengingatkan dia hal-hal kecil, misalnya tentang kebaikan-kebaikan yang pernah kita dapati selama hidup kita. Itu bisa kita sampaikan ke mereka. Itu akan memberikan manfaat buat yang menerimanya juga gitu. Atau misalnya dianya nggak mau nerima dan sebagainya, tapi setidaknya kita mencoba untuk berteman dan menghargai apa yang dia anut gitu. Dan terkadang kan kalau misalnya sekolah yang negeri gitu kan pasti bertemu dengan teman-teman yang non muslim gitu. Maka dari itu kita belajar di situ. Tapi mungkin teman-teman yang di sini kan insya Allah semuanya muslim dan bisa saling bergaul dengan yang sepemahaman dengan kalian. Kemudian yang kedua, adab dalam menjalin pertemanan itu yaitu menjaga perkataan. Hal ini merupakan yang paling penting karena terkadang suatu masalah itu timbul dari lisan seseorang. Gitu. Bagaimana kita bisa menjaga lisan kita agar tidak menyakiti orang lain. Karena perlu kita tahu setiap apa yang kita ucapkan itu akan menjadi doa entah buat kita ataupun buat orang tersebut. Jadi lebih baik untuk bisa menjaga perkataan dengan kata-kata yang baik gitu, tidak mencela atau menjelekkan seseorang. Kemudian yang ketiga, pertemanan yang baik itu bila berpakaian yang baik. Jadi maksudnya kita sama-sama saling mengingatkan untuk bisa menutup aurat gitu. Terus bisa sama-sama mengingatkan beribadah. Jadi berpakaian ini agar kita tuh sama-sama saling terlindungi. Ketika kita mengingatkan teman kita untuk menggunakan hijab atau membenarkan jilbabnya, itu insya Allah jadi amal kebaikan buat kita. Karena mungkin saja dengan perilaku kecil seperti itu, hal itu yang akan menolong kita ketika di akhirat nanti gitu. Kemudian yang keempat, tidak memotong pembicaraan. Nah, di dalam sebuah pertemanan itu menghindarkan hal-hal yang seperti ini karena bisa jadi tidak semua orang menyukai perilaku yang seperti itu. Kemudian menghindari perdebatan. Ini juga penting banget. Ketika berteman, ketika kita punya circle pertemanan, lebih baik menghindari perdebatan agar apa? Biar hubungannya tuh baik-baik aja gitu. Karena terkadang dari debat itu tuh tidak ada yang merasa
nggak mau kalah gitu. Jadi mereka mau menang gitu. Akhirnya timbullah emosi dan ujung-ujungnya jadi berantem gitu kan. Jadi lebih baik menghindarkan hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada teman yang sifatnya egois, ya udah kita coba meredamnya dengan tidak membalas perkataan dia dengan keras atau sebagainya. Yang kemudian yang terakhir adalah saling memberi hadiah. Ini sebagai bentuk rasa syukur dan rasa sayang kita terhadap teman. Maka apa nih hal yang dapat memberikan kesenangan untuk dia gitu, memberikan kenang-kenangan atau sesuatu yang bermanfaat untuk dia. Misalnya itu saling memberi hadiah. Nah, nyambung dengan tali pertemanan yang tadi, bahwa sikap pertemanan itu pasti bermacam-macam. Ada yang mungkin teman-teman dengar, ya circle pertemanan yang toksik gitu ya misalnya. Sebenarnya kata toksik itu mungkin terpikirkan oleh kita karena kita tidak nyaman dengan kondisi sifat teman yang seperti itu gitu. Saya yang tadi saya jelaskan, dianya jahat atau sifatnya keras, egois dan sebagainya. Sebenarnya kalau misalnya kita belajar lagi, baca lagi hadis-hadis Al-Quran gitu, mereka itu datang ke kehidupan kita itu sebagai ujian, dan bagaimana nih kita mencoba untuk menerima mereka yang seperti itu, karena tidak menutup kemungkinan setiap kehidupan kita tuh pasti akan bertemu dengan orang-orang yang kayak gitu. Jadi mencobalah untuk menerima, ya walaupun memang tidak nyaman, tapi cobalah dijadikan pelajaran atau diambil hikmahnya gitu dengan mereka berada di lingkungan kita. Atau kalau misalnya tidak nyaman dengan kondisi seperti itu, ya lebih baik mencari pertemanan yang sesuai sama kalian gitu. Walaupun misalnya dalam berteman, misalnya kita ada 5 orang, terus ternyata ada pertemanan yang menurut kalian tuh kurang baik gitu. Nah ya udah, kalau misal kamu nggak nyaman dengan 4 orang teman-teman itu, kamu bisa berteman dengan 1 atau 2 orang aja. Bukan bermaksud untuk memilih atau menjauhkan teman yang lain, tapi mencari kenyamanan diri kamu sendiri dan berusaha agar lingkungan pertemanannya itu menjadi lebih baik gitu. Dan di dalamnya saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, nyambung dengan yang circle pertemanan tadi, yaitu marwah. Ada yang tahu apa itu marwah? Tadi udah dijelasin ya sama Bu Rahel, bahwa marwah itu adalah kehormatan atau kemuliaan. Seorang wanita adalah termasuk makhluk Allah yang paling mulia dan memiliki keistimewaan yang luar biasa gitu. Di mana-mana di dalam ayat Al-Quran itu selalu membahas tentang wanita. Bagaimana wanita bersikap, bagaimana wanita dalam bergaul dan berteman, bagaimana wanita dalam berbicara dan berkata dan sebagainya. Marwah itu sebuah kemuliaan yang dimana harus kita jaga sebagai seorang muslimah. Itu terdapat di Quran Surat An-Nisa 34 bahwa wanita adalah sesuatu yang harus dijaga. Nah, di dalam tafsiran surat ayat ini dijelaskan bahwa laki-laki itu sebagai pemimpin wanita. Nah, jadi maksudnya laki-laki ini tidak hanya suami atau apapun ya. Jadi ayah, adik, kakak itu sebagai sosok yang harus menjaga saudara perempuannya agar terhindar dari api neraka. Jadi tujuan Allah menurunkan ayat ini tuh untuk menjelaskan bahwa ketika kita punya saudara laki-laki atau kita punya kakak dan adik itu, maka mereka memiliki hak dan berkewajiban untuk menjaga kakak dan adiknya agar sesuai dengan syariat Islam. Misalnya mengingatkan dalam sholat, atau mengingatkan dalam berpakaian, atau mengingatkan dalam menggunakan hijab yang baik dan benar. Itu sebenarnya sebagai tugasnya gitu. Karena ketika seorang wanita melakukan suatu keburukan atau hal lainnya gitu, nah dosanya itu akan terkena kepada saudara laki-lakinya atau ayahnya gitu. Nah, makanya Allah tuliskan di dalam Quran surat An-Nisa ini bahwa laki-laki itu sebagai penjaga wanita. Di sini
Sini ada cara menjaga marwah seorang wanita. Seorang wanita itu harus dan wajib menjaga marwah atau kehormatannya. Yang pertama dengan apa? Menutup aurat. Menutup dari atas hingga bawah kaki. Itu menjadi suatu kewajiban seorang muslimah dalam menjaga dirinya sendiri dari hal apapun. Kemudian yang kedua, memiliki rasa malu. Maksudnya di sini, seorang wanita itu diberikan keistimewaan dengan memiliki sifat rasa malu. Tujuannya apa? Jadi dia tidak semena-mena dalam bersikap. Dia sadar bahwa dia seorang wanita dan seorang wanita itu fitnahnya banyak. Jadi dia mencoba untuk menjaga akhlaknya, perilakunya agar tidak melakukan hal-hal yang kurang baik gitu. Jadi rasa malu ini bagi perempuan sebenarnya penting gitu. Ketika misalnya kita berjalan di antara para ikhwan-ikhwan atau laki-laki. Nah, kita mencoba untuk menundukkan pandangan kita karena kita merasa malu. Nah, itu boleh gitu. Hal-hal yang seperti itu sangat penting buat wanita dan menjaga kemarwahan seorang wanita. Terus yang ketiga itu menjaga kehormatan, itu sudah pasti. Yang keempat menjaga akhlak. Nah, seorang wanita harus berusaha menjaga akhlaknya dimanapun dia berada. Berhadapan dengan siapapun juga harus dia jaga akhlaknya. Mau ke orang tua, ke guru, ke kakak, ke adik, atau ke siapapun orang-orang yang ada di dalam kehidupannya. Karena pasti sesuatu yang tercermin dalam diri seseorang itu adalah perilaku dan akhlaknya. Apalagi perempuan ya, yang dimana pasti orang tuh selalu memandang ada aja gitu pandangan terhadap perilaku yang kita lakukan. Jadi sebagai seorang muslimah dalam menjaga marwahnya, maka kita mencoba untuk menjaga akhlak kita gitu. Misalnya dengan tidak berbicara terlalu keras atau ketawa terlalu terbahak-bahak dan sebagainya. Itu sebagai contoh kita menjaga perilaku kita sebagai seorang muslimah. Karena seorang muslimah yang baik itu yang bisa menghindari hal-hal yang mendekatkan dia kepada perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang terakhir itu tidak tabaruj. Maksudnya ini seorang muslimah dibolehkan untuk berdandan namun tidak secara berlebih-lebihan gitu. Tabaruj itu adalah sesuatu yang sifatnya tuh berhias diri namun terlalu berlebihan. Nah, kita mencoba untuk menjaga kehormatan kita, kemuliaan kita, maka kita bisa mencoba untuk tidak terlalu berlebihan dalam berdandan gitu. Mungkin sampai di sini. Nah, jadi bila dikaitkan antara circle pertemanan dan marwah tadi, kita seorang muslimah penting sekali mencari pertemanan dan pergaulan yang baik menurut kita, yang membuat kita nyaman, yang membuat kita menjadi sosok muslimah yang lebih baik, lebih solehah, dan bisa menjaga diri dari hal-hal yang kurang baik. Nah, dihubungkan dengan marwah yang tadi, jadi ketika kita sudah bertemu dengan teman-teman yang seperti itu, insya Allah kehormatan kita, kemuliaan kita sebagai seorang muslimah itu akan Allah lindungi dan akan Allah jaga. Karena Allah melihat bagaimana nih proses kita mencari jati diri kita sebagai seorang muslimah di suatu pertemanan begitu. Sekalipun misalnya kita didatangkan dengan teman-teman yang mungkin tidak sefrekuensi atau tidak sepemikiran sama kita, tapi ya itu balik lagi sebagai pembelajaran dan sebagai pembelajaran buat kita dan memberikan hikmah buat kita agar bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, mengerti bagaimana ketika bersikap kepada orang lain. Begitu. Mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya. Ya teman-teman, ini relate banget ya Kak sama kehidupan anak-anak remaja seusia SMA ini. Pertemanan pasti deh. Kalian-kalian nih yang biasanya sering banget denger curhatan mereka tuh tentang, "Duh Bu, teman saya pada toksik-toksik banget. Bu, teman saya kok tiba-tiba ngejauhin saya," yang kayak gitu-gitu.
Dan ternyata berhubungan ya antara pertemanan yang toksik ataupun pertemanan yang sehat dengan penjagaan diri. Seterkait itu ya, Kak? Iya. Jadi memiliki kaitan yang kuat gitu, bahwa dengan kita berteman dengan orang-orang yang baik akan mempengaruhi sifat dan perilaku kita juga. Coba kita tanya nih ke teman-teman. Siska, kita langsung panggil aja namanya. Siska. Neng. Mana nih? Atau Kanadia deh. Kanat. Ya, Bu. Oke. Kanadia kan ini nih, pasti udah sering banget ya ketemu segala macam rupa sifat teman-teman ataupun bahkan dari adik kelas sampai kakak kelas nih. Kira-kira pernah nggak sih ngerasain hubungan yang toksik terhadap pertemanan, entah itu segeng atau di luar geng? Coba kita sharing-sharing ya. Siapa tahu kita bisa memecahkan nih, bisa kasih solusi, Ibu, gimana ya cara ngejauhin teman yang toksik atau gimana sih cara menciptakan lingkungan pertemanan yang sehat gitu. Iya, pernah sih tentunya. Pernah. Pas kapan? Aliyah kah atau di SMP dulu? Mungkin Alia juga pernah, SMP juga pernah. Kayak gimana tuh contohnya? Siapa tahu kan kita juga sama-sama ngerasain nih ketoksikan yang sama ya kan? Mungkin gimana ya, kurang sefrekuensi sama visi misi dari diri kita gitu. Makanya kita kayak ngejauh aja gitu, ngapain juga. Oh, berarti kamu tipe anak yang nggak mau terlalu memaksakan masuk ke satu circle ya? Yes. Kataku sih, aku juga pernah sih. Jadi, ini circle-nya kurang ini nih sama aku. Aku tuh orangnya kayak gini. Sedangkan di circle ini tuh lain gitu dari aku. Makanya aku ya mendingan keluar aja gitu. Tapi kadang kita dilema loh. Jujur aku waktu di saat SMA kayak Nadia sekarang detik ini pernah merasa kayak, gue pengen masuk ke circle yang sama nih, bahasanya kayak anak-anak yang agak tenar mungkin ya. Cuma kenapa nggak masuk ya feel-nya gitu. Malah lebih nyaman sama anak-anak yang nggak terlalu hahu-hahu di kelas ya nggak sih? Iya aku pernah sih ngerasain kayak gitu. Tapi di posisi kamu ini kamu bisa untuk tidak memaksakan diri, itu keren sih. Karena kan kadang kita mikir, nggak bisa nih gue kalau nggak bisa masuk circle dia nanti gimana? Jadi kerja sendiri dong nanti gue di organisasi atau di kegiatan-kegiatan sekolah. Kamu nggak merasa atau nggak memikirkan ke situ, Nat? Enggak sih, aku nggak mikirin situ. Yang penting aku nyaman sama teman-teman aku, udah gitu doang. Nggak ada yang perlu dibebanin dalam pertemanan gitu. Keren. Bagus. Berarti sejauh ini menikmati aja ya circle yang udah ada ya. Yes, seperti itulah. Bagus. Tisha, gimana Tisha? Iya, Bu. Gimana? Kamu kan udah kelas 12 nih. Kamu pasti pernah sih merasakan circle pertemanan tuh yang dari yang sehat sampai yang nggak sehat gimana? Coba kita sharing-sharing bareng. Pernah sih pas di MTS. Oh, di MTS. MTS di mana dulu? Di Dasir? MTS 39. Oh, tapi di Almudasir belum pernah, alhamdulillah. Di Almudasir pernah sih. Contoh ketoksikan apa yang pernah kamu rasain? Ini sih lebih egois juga teman-temannya. Saling nggak mau kalah gitu ya? Terus udah gitu circle dalam circle. Seru nih, gimana tuh? Circle dalam circle. Ya gitu deh, Bu. Bermuka dua ya, Bu, kayak gitu. Serem juga. Terus sikap apa yang kamu ambil? Kalau saya sih ya nggak terlalu pentingin banget sih, Bu. Saya kan mainnya mana aja. Oke, berarti kamu nggak ada yang berfokus sama gue harus sama geng-geng gue nih yang 5 orang, nggak mau sama yang lain. Enggak. Kalau saya mana aja sih, Bu. Soalnya saya juga suka mainnya suka campur-campur.
sama anak laki juga seru gitu. Oke, bagus. Gimana tuh Kak Fatia kalau misalnya ada circle di dalam circle lebih parah lagi ya? Lebih serem ya kalau misalnya kondisinya gitu. Tapi terkadang emang pasti kita ngerasain sih ya. Saya juga pribadi ngerasain juga di dunia perkuliahan ketemu dengan teman yang modelnya circle di dalam circle gitu. Jadi kayak istilahnya bergeng, misalnya dia cocoknya sama ini sama ini, dan ternyata ini ngomongin yang ini, ada aja gitu yang diomongin. Ya balik lagi ke diri kita, benar yang dibilang Krista tadi, ya kita nyari yang nyamannya kita aja gitu. Kalau misalnya bagi kita mereka memberikan hal yang kurang baik, yang lebih baik dihindari, karena kalau misalnya ada pikiran kayak gitu, kadang malah kayak menimbulkan rasa benci dan gak suka gitu kan sama orang lain. Jadi lebih baik ya dihindari aja, nggak usah terlalu dekat atau ngobrol sama dia. Kalaupun mau ngobrol ya secukupnya atau sekedarnya aja gitu, nggak yang kayak dulu lagi harus bareng-bareng terus. Kayak gitu sih Kak mungkin. Oke, jadi kuncinya tidak perlu memaksakan diri untuk merasa nyaman di satu circle ya. Ciptakan atau ambil kenyamanan sendiri. Iya. Oke. Nih teman-teman, ayo yang mau bertanya. Oh iya, Ibu ngasih taunya di akhir. Jadi untuk para penanya dan yang aktif akan ada door prize dan ya nggak jauh-jauh ya. Hadiahnya itu berupa pulsa dan pasti bisa kalian pakai untuk scroll TikTok bisa, untuk belajar bisa. Jadi ayo kita aktif dalam kegiatan keputrian ini. Jadi yang mau bertanya boleh atau mau sharing-sharing. Rifda mungkin atau Una? Ini tempatnya. Ayo. Saya mau nanya, Bu. Boleh? Kan semisal kita temenan, tapi temenannya tuh cuman karena di circle ini mereka orang-orangnya kurang benar, kayak kurang mungkin misalkan santunya kurang atau segala macam gitu. Dan niat kita itu untuk bantu dia biar jadi lebih baik lagi. Tapi malah dianya tuh kayak nggak terima gitu loh, Bu. Itu gimana, Bu? Tetap harus dilanjut kah atau udah diemin aja? Oke, gimana tuh Kak Fatia? Berarti cara kita bersikap terhadap orang-orang yang pengen kita tolong ya, padahal di sini ya. Sebenarnya iya sih ya, kalau misalnya hal kayak gitu kadang kalau kita menasihati atau mengajak orang lain dalam kebaikan itu emang sulit ya. Melakukan kebaikan itu emang sangat sulit dalam pertemanan yang seperti itu. Tapi balik lagi ke diri kita berpikir bahwa insya Allah dengan kita memberikan contoh ke mereka gitu, misalnya contohnya kita coba untuk berkata yang baik, terus mereka merasa gak sopan gitu kalau bertemu kita ngomongnya kasar gitu. Nah itu bisa jadi cara kita buat tetap bertahan di situ. Jadi lebih baik bertahan karena niatnya udah baik, memberikan sesuatu yang positif buat mereka serta mewarnai mereka tuh biar mereka menjadi orang lebih baik. Niatnya udah baik banget, keren, bisa dilanjutkan, tetap bertahan di sana, tapi coba dengan kasih perilaku yang bisa dia lihat dan dia contohkan gitu. Karena pribadi punya adik juga seumuran teman-teman SMA kelas 12. Kalau bisa dibilang dia termasuk anaknya modelnya diem, introvert, tidak terlalu banyak bicara, tapi yaitu bertemu dengan circle pertemanan yang di kelasnya orang-orangnya luar biasa, pakaiannya juga luar biasa gitu. Tapi dia punya prinsip, ya udah biarkanlah mereka seperti itu, tapi kita berperilaku gitu, kita bersikap bagaimana mereka melihat kita sehingga mereka bisa mencontoh gitu. Dan nggak lama kemudian ternyata teman-temannya ada yang mungkin sadar, oh iya gue terlalu barbar banget ya, gue terlalu kayak gini banget ya gitu, gue kalau ngeliat dia kok kayaknya adem gitu. Nah jadi itu sebenarnya sebagai apa ya, hidayah dari Allah datangnya tuh dengan sikap kita yang seperti itu, bisa juga dengan cara yang kayak gitu, mungkin gitu. Makasih, Kak. Iya. Masya Allah, jadi bisa ternyata ya, berlian tuh tetap jadi berlian ya, walaupun di lingkungan yang toksik ya. Cuma PR-nya kalau misalnya anak-anak remaja sekarang, pasti di masa-masa remaja kan labil ya, Fat ya. Jadi kalau misalnya mau ngebawa orang ke lingkungan yang baik tuh kadang kita duluan yang ketarik.
mau ngegiring nih ke majelis, malah kita yang ikut kedugem gitu kan, nauzubillah. Jadi itu tuh harus kuatin dulu iman sama niatnya. Nah, sampai ke bawah, nongkrong sampai pagi, ntar dicariin orang tua kan, itu jadinya PR. Iya benar. Ya itu balik lagi ke diri kita ketika kita ingin mengajak orang lain ke dalam suatu kebaikan, maka jadikan dulu diri kita itu orang yang baik gitu, orang yang bisa membawa kebaikan ke mereka juga gitu. Berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik buat apapun itu, nggak cuma buat teman tapi buat orang tua, buat adik kakak, ataupun hubungan kita sama Allah kayak gitu. Masya Allah. Ada yang ingin bertanya lagi teman-teman di detik-detik terakhir pertemuan kita minggu ini? Tenang ya, untuk keputrian di minggu ini Ibu record dan nanti akan dimasukkan ke channel YouTube. Jadi kalian kalau misalnya tadi datangnya di pertengahan sesi, kalian bisa nanti dengerin dari awal. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau mau sharing-sharing nih? Nabila mungkin? Ya, Bu mau nanya. Boleh, sok. Kan tadi tanya apa ya? Bentar, Bu. Udah lupa ingat. Ya, kan misalkan gimana sih cara kita tuh bisa tetap baik, bisa tetap ikhlas ngomong, ngebantuin temen yang bener-bener tuh udah jahat banget sama kita. Itu gimana sih, Bu? Kan karena kalau misalnya ada nih temen yang udah jahat sama kita tuh kayak, udahlah gue males lagi berurusan sama dia gitu. Terus kayak, apa sih, kayak udah nggak mau lagi lah berbuat baik sama dia gitu. Kalau misalkan dia lagi dalam keadaan susah, kayaknya kita senang aja ngeliat dia kayak gitu. Tapi kita gimana gitu cara kita bisa berbuat baik gitu sama dia. Tapi benar-benar secara niat ikhlas gitu. Karena kadang susah Bu nerapin kayak gitu kalau udah jengkel banget sama orang. Kayak gimana ya, Bu? Terima kasih. Oke, Kak Fatia. Ya, kadang sering ya kita ngerasain kayak gitu. Banyak juga pertanyaan yang berhubungan sama hal-hal kayak gitu. Gimana sih kita ikhlas nerima sifat teman yang jahat, udah berbuat jahat sama kita gitu. Tapi sebenarnya itu suatu pelajaran buat kita. Mungkin kita pernah melakukan hal yang sama tanpa kita sadari ke orang lain. Siapapun itu orangnya, mau adik, kakak, orang tua, atau apapun itu. Mungkin itu dampak yang kembali lagi ke kita. Nah, itu tujuannya apa? Untuk mengintrospeksi kita bahwa, oh begini tuh caranya untuk mengikhlaskan perbuatan orang yang seperti itu. Gitu. Nah, balik lagi kalau misalnya kita ingat sejarahnya Nabi Muhammad yang dicaci maki, yang dihina oleh seorang Quraisy yang buta gitu ya, yang menghina Nabi Muhammad sampai segitu bencinya, sampai dia benar-benar udah nggak mau gitu kan. Pokoknya dia hinalah Nabi Muhammad, tapi ternyata selama ini yang memberikan dia makan adalah Nabi Muhammad. Ketika yang memberikan makan tersebut orang yang berbeda, dia tahu gitu. Nah, kalau bisa dikaitkan dengan kehidupan kita sekarang, sejahat apapun orang lain berbuat sama kita, terima. Walaupun emang itu sakit banget, maksudnya kadang mulut bisa bilang iya aku ikhlas nerima, tapi kadang hati tuh kayak belum bisa ikhlas nerima perilaku dia yang seperti itu. Tapi yakinlah bahwa ketika kita ikhlas dan ridho, Allah tuh akan memudahkan kita dalam melakukan hal-hal kebaikan. Sekalipun misalnya kita masih merasa sakit dengan perbuatan teman kita itu, tapi kita mencoba untuk membuka diri, tetap berteman, tapi tidak seperti sebelumnya gitu, tidak dekat, tapi mencoba untuk tetap bicara, tetap ngobrol gitu. Tapi hati ini mencoba untuk ikhlas gitu. Walaupun emang berat banget, tapi ya itu kembali lagi ke diri kita, gimana kita berusaha untuk bisa belajar ikhlas gitu. Sebenarnya itu salah satu pelajaran buat kita. Allah ngasih biar kita tuh gini caranya belajar ikhlas tuh kayak gini. Gitu. Paham ya? Bahkan sedikit ya, emang banyak banget ya, kadang-kadang orang udah baik masih yang ngelunjak, udah dikasih hati minta jantung tuh kayak susah banget sih buat jadi baik tuh susah banget. Tapi emang cara terjitu untuk ikhlas dan untuk bisa nerima dengan sabar tuh cuma satu. Di saat kita kayak udah ya udahlah dia jahat sama gue, berarti dia jahatin dirinya sendiri.
ya udah jadinya tuh plong sendiri. Udah nggak apa-apa. Tandanya dia lagi berbuat zalim sama dirinya sendiri. Gue nggak apa-apa kok. Ntar juga Allah bales perilakunya. Nanti kita jadi enjoy sendiri. Ya udah, jadi berjalan aja gitu. Tapi emang untuk menerapkan itu susah. Bisa juga dengan kita dibantu dengan nonton kisah-kisah Nabi atau baca kehidupan Nabi. Itu tuh jadi kita bikin kita sadar ya Kak. Bikin kita sadar kalau ternyata Masya Allah banget akhlak Nabi yang sangat amat mulia bisa kita contoh. Dan kita jadi termotivasi untuk, oh iya, ayo jadi orang baik gitu. Dan itu emang prosesnya step by step. Nggak bisa sekarang pengen berbuat baik, besok tetap baik, besok lagi baik, nggak mungkin. Jadi harus tetap berproses dan didukung oleh lingkungan. Tetap yakin juga karena Allah tuh maha membolak-balikan hati manusia gitu kan. Ya bisa jadi nanti tadinya kita benci sama dia, ternyata bisa berubah jadi baik dan senang sama dia kan gitu. Jadi ingat satu kata-kata, jangan terlalu membenci sesuatu karena bisa jadi yang kamu benci itu akan menjadi sahabatmu sendiri. Jadi pas benci, tahun depan ternyata jadi dekat banget. Iya, bisa jadi kayak gitu. Oke ya teman-teman, alhamdulillah pembahasan kita seru banget tentang circle pertemanan dan insya Allah bisa kalian terapin ya di kehidupan kalian yang sangat amat banyak masalah tentang pertemanan ini. Jadi semoga kalian tetap bisa jadi muslimah yang baik dimanapun kalian berada dan kalian bisa menemukan circle-circle yang bikin kalian nyaman tanpa harus merubah diri kalian menjadi lebih buruk dan terus berproses untuk selalu menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Kak Fatia untuk waktunya mengisi keputrian pada hari ini. Dan untuk sebelum menutup, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa semakin asik lagi untuk sharing. Dan Ibu pengen kalian menyalakan kamera dulu yuk untuk mendokumentasikan kehadiran kalian di Jumat hari ini. Yuk, Widat, Siska, yuk dinyalain dulu. Sukma, Una, Salwa, Nadia. Kita dokumentasikan. Nanti akan Ibu edit ya kehadiran kalian pada hari ini dan akan Ibu share di grup. Ayo, Sarah, Gandes, Muti, Nashwa. Masya Allah, pada hadir sebenarnya, tapi pada ngumpet nih di belakang kamera. Pada habis pulang sekolah ya kan, pada nyantai di kasur, rebahan, gak pakai kerudung. Jadi kalau disuruh nyalain kamera, aduh, mana nih kerudung? Gak apa-apa ya, namanya juga perempuan. Ayo, Sukma, Ria, Fauzia, Maria. Boleh ya, boleh bergaya. Mau gaya action boleh. Asal jangan terbang aja gayanya. Nggak kelihatan di sini. Hazma, Nashwa, Sinta. Bu, kamera saya hitam, Bu. Aduh, kenapa tuh? Oke. Kalau yang kameranya ada gangguan, nggak apa-apa. Tapi kalau yang memungkinkan untuk nyala, dinyalakan. Salwa, Nia. Yuk, Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. Cheese-nya mana cheese-nya? Pada kayak abis video callan ya, setengah muka doang. 1, 2, 3. Ayo Cesa, Sarah, Hazma. Ayo. Oke, teman-teman, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, jaga pikiran. Dan untuk tadi yang sudah menanya, ada Rifda sama Nabila ya. Tolong chat Ibu ya. Kan ada hadiah untuk kalian. Terima kasih Kak Fatia. Terus nanti akan Ibu upload juga video keputrian hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih Kak. Sama-sama. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Apa Kak belajar?
Makasih ya, Fat. Ya, Chat aku. oke.